Jadi dari Tuanku Ibrahim ini ada anak dua, Zainal Abidin dan Husain. Jadi Zainal Abidin ada anak Sulaiman yang anaknya Mahmud Syah, Sultan Mahmud Syah, dan ada anak yang Sultan daripada terakhir Aceh, katanya Sultan Muhammad Daud Syah. Jadi lebih awal diangkat oleh Tuanku Banta Hashim Mahmud Syah dikarenakan faktor kesalehan dan lebih tua Mahmud Syah ketimbang Daud Syah. Jadi sesudah wafatnya Mahmud Syah, diangkatlah Sultan Muhammad Daud Syah. Yang Muhammad Daud Syah ini ada anak yang kita tahu sekarang, Nur Cahaya, yang dari Ambon dan di Batavia, dan terakhir dikebumikan dalam kajian saya berdapatkan di kawasan Kemangan ataupun di Lemputu ya, disembayang fardu kifayahkan di Lemputu Nur Cahaya, dan banyak anaknya daripada Nur Cahaya tersebut. Tapi sebelum Nur Cahaya tersebut, kalau dari Sultan Muhammad Daud Syah ada Ibrahim, Tuanku Ibrahim lagi namanya. Ibrahim inilah yang terjadi kajian inti kami di sini. Apakah Tuanku Ibrahim tersebut meninggal dalam masa kanak-kanak, umur belasan tahun, ataupun sebelum nikah lah, ataupun meninggal yang saya pendapatkan dalam sejarah tahun 82. Kalau meninggal tahun 82, otomatis dia sudah menjalani masa tua dari kakek. Itu Tuanku Ibrahim, anak dari Muhammad Daud Syah. Kenapa bisa terjadi khilafiyah tersebut? Karena ada rumor ataupun memang yang masuk secara apa kepada kami ini, secara batin, dikaitkan kepada kakek kami Tunku Bukit. Tunku Bukit anak dari Tunku Syekh Sa'ad Pedaya. Ada Tunku Bukit, yang Tunku Bukit tersebut menjadi tokoh di desa ini ketika era sebelum merdeka. Jadi tokoh ini sampai menguasai lapangan Gleciri, kiri kanan Gleciri, yang sehingga kami ada warisan di situ daripada Gleciri, yang sekarang posisi tanah tersebut masih dalam kasus tidak difaraid, karena kami juga ada aktivitas di luar kabupaten yang sehingga itu mudah untuk diselesaikan. Jadi terkait dengan Tuanku Ibrahim, anak dari Tunku Muhammad Sultan Muhammad Daud Syah, di sini kami melihat mereka di Lemputu ataupun di Kemangan, sedangkan di Ciri sini tidak dinisbahkan kepada areal dan kekuasaan wilayah anak Tuanku Ibrahim, anak daripada Sultan Muhammad Daud Syah. Kenapa? Karena yang kami tahu dari rumor orang-orang tua kami di sini, kakek-kakek kami di sini, bapak-bapak kami, di sini kawasannya adalah kawasan Husain. Jadi kawasan Husain karena tidak dimasukkan dalam catatan sejarah, dikarenakan dihabiskan dulu dari keturunan dari Zainal Abidin,
Daud Shah. Kalau Mahmud ada yang mengatakan tidak ada anak karena meninggalnya dalam umur sebelum nikah dalam keadaan penyakit wabah kolera yang sekarang bermakam di Lampanah, Aceh Besar. Yang katanya tidak ada keturunan. Yang kata mereka tidak ada keturunan Mahmud, makanya diangkatlah Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Aceh. Sedangkan Husain tali adik daripada Zainal Abidin kan lebih jauh lagi. Dari Husain inilah problem pergerakan demi pergerakan untuk mengatur siasat dan manajemen Kesultanan Wilayah Aceh sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak daripada keturunan Husain inilah yang menjadi ulama-ulama besar, termasuk kalau kita kaji daripada Husain tersebut berarti masuklah pimpinan Abu Hanafiyah, pimpinan pondok pesantren Ma'had Ulum Diniyah Mudi Mesra Samalanga. Jadi Abu Hanafiyah dari Husain kita nisbahkan. Husain di sini bukan Husain yang bertalian kepada Husain Sayyiduna cicit Rasulullah. Karena Husain, nama Husain di sini anak dari Tuanku Ibrahim. Tuanku Ibrahim bertalian dengan Dayang Mansur Shah. Mansur Shah ini yang bertalian dengan Hasan. Jadi di sini ada di antara Kecamatan Delima dan Kecamatan Padang Tiji di sini dan termasuk Kecamatan Pidi. Di sini ada Hasan Husain. Kalau di area seberang timur Sungai Tungku Syek Dirube, Hasan. Area sebelah barat Sungai Tungku Syek Dirube adalah Husain, yaitu termasuk tali daripada Bantah Hashim yang kita kaji. Kenapa kita Bantah Hashim kita nisbahkan kepada Husain? Bantah Hashim bertalian kepada Maharaja Lela Nuruddin Abdurrahim, adiknya Iskandar Muda. Jadi sama dengan Iskandar Muda juga bertalian dengan Sayyiduna Husain, Sayyiduna Nabi Husain yang tali terakhirnya peniuhnya di Perlak. Jadi beda Husain daripada Bantah Hashim, Husain daripada Iskandar Muda dengan Husain tuanku Raja Ibrahim dari pihak kami di sini dan pihak Samalanga Abu Hanafiyah beda Husain. Husain Abu Hanafiyah, Husain Muhammad Arbi, Abu Arongan, Abun Aziz Samalanga. Di sini Husain Hasan. Husain bertalian kepada Hasan Asyadzili. Husain yang bertalian dengan Sayyiduna Hasan Asyadzili. Kalau Iskandar Muda ataupun Bantah Hashim Maharaja Lela yang bertalian dengan Husain Zainal Abidin dan Ali Muktabar, Raja Perlak, Raja pertama Perlak, dan menjadi cicit daripada Hashim, cicit Nabi Hashim, anak dari Hindun, anak dari Husain yang menikah dengan Hindun, istri keduanya, dan ada anak Hashim, dan dari Hashim bin Husain bin Ali karamallahu wajhah. Jadi itulah keturunan daripada Sultan Iskandar Muda ataupun Bantah Hashim. Ini yang terjadi khilaf ini posisi kami keluarga sini, posisi ini Husain cari mana, Husain mana ini. Husain di bawah tuanku Ibrahim berarti ke Hasan cicit Nabi. Kalau Husain ke Bantah Hashim karena kami berada di kawasan budaya Padang Tiji, berarti kita nisbahkan ke Al-Aziziyah,
Abdul Aziz Perlak. Raja Abdul Aziz Perlak, Husain, Ali Muktabar, dan Hashim dan Sayyiduna Husain, seterusnya sampai kepada Ali. Jadi kesimpulan di sini tentang siapa sosok Iskandar Muda. Iskandar Muda itu adalah cicit daripada Husain, Sayyidina Husain. Jadi sama dengan kalau kita nisbahkan antara negara-negara, di sini kita Aceh ini lebih identik, kita berhubungan dekat dengan Yordania. Yordania tali dari Husain katanya. Yordania tali daripada Husain, dan Sultan Iskandar Muda juga tali daripada Husain. Sini sebenarnya lebih dekat kita antara Aceh dengan Yordania. Jadi tentang kekuasaan Hasan dari cicit Nabi Hasan menjadi sultan di Aceh ini, ya dari dulu masa Deyang Mansur Shah, Tunku Syekdian, Ahmad Tunku Syekdian, Arifin, Perak, ini semuanya dari Hasan. Dari tiga ini dari Hasan, dan pernah menguasai Aceh sebelum Iskandar Muda dan menjadi guru besar daripada Sultan Iskandar Muda, Syekh kakek guru besar lah, Al-Kabir daripada Iskandar Muda, daripada pihak Hasan. Jadi siapa yang lebih dulu menguasai Aceh? Apa dari cucu Iskandar Muda, dari cucu Nabi baginda Rasulullah pihak Hasan ataupun Husain? Ini pertanyaannya. Kita kembali lagi kepada kajian sejarah Perlak, Raja Perlak yang dari tali Husain dengan Raja Paseh dari Malikus Saleh pribumi. Ya, Malikus Saleh dari pribumi tersebut bertalianlah dengan Pahang, dengan Raja Pahang, dengan istilahnya bertalian kepada Raja Dunia Dzulkarnain, Raja Dzulkarnain, yaitu Malikus Saleh. Jadi Malikus Saleh daripada Raja Dzulkarnain sama seperti Putri Pahang daripada ayah Putri Pahang daripada keturunan Raja Dzulkarnain. Jadi menikahlah daripada putra mahkota kerajaan Perlak dengan putri kerajaan Paseh. Di sini menjadi cikal bakal anak-anak mereka sebagai pencetus lahirnya kerajaan Aceh Darussalam dengan raja yang pertama Alaiddin Muqayyad Shah. Jadi Alaiddin Muqayyad Shah inilah kalau kita nisbahkan kepada Perlak dan istrinya dari kalangan Raja Dzulkarnain, berarti sama dengan Husain lah pendiri kerajaan Aceh. Jadi siapa yang lebih awal? Awal Husain jadi memegang tampuk pimpinan di Aceh. Kemudian datang dari Bugis, Malaka, Perak ini ke Rube daripada keturunan cicit Nabi Hasan yang bertalian dengan Syekh Makdum Maulana Ibrahim yang asal dari negara Uzbekistan, yang semasa beliau belajar pada imam-imam setingkat murid-murid Imam Bukhari, Imam Muslim, Mansur Al-Maturidi di situ juga, dan ada lain-lain daripada tokoh-tokoh besar agama di Uzbekistan. Karena itu Uzbekistan dikisahkan dengan istilah jalur sutra. Jalur sutra Uzbekistan menuju ke Hadar al-Maut, Yaman. Ya, dari Yaman menuju ke Hindia, Gujarat, dari Gujarat berpindahlah ke Aceh dengan legenda kita yang kita kaji dari
sejarah Ibnu Battuta juga orang hebat, orang yang berkelana di seluruh penjuru dunia sampai ke Hong Kong, sampai ke Cina, karena mereka ahli, orang kaya-kaya, ahli dalam berdagang, ahli dalam bersyair dan mengarang dan termasuk orang-orang hebat ya, dalam Islam, sehingga tersebarlah agama Islam di seluruh Nusantara ini. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, telah kita telusuri tentang asal-usul sultan, ada penggabungan daripada cicit Rasulullah SAW. Maka di sini ada masalah kontroversi dari rakyat apabila timbul kepada sultan. Ini ada sesuatu permasalahan yang akan tertimpa petaka kepada pribadi masing-masing untuk dijaga daripada adab dan kesopanan kepada alim ulama ataupun kepada sultan, karena sama-sama mereka bergaris keturunan kadangkala sama, bernenek moyangnya yang sama, yang sehingga sama-sama membangun Aceh ini menjadi baldatun taibatun warak berkapur. Jadi untuk ini kami mohon untuk dimaklumi tentang masalah kajian kami daripada Husein. Kawasan di Kecamatan Delima ini adalah kawasan kekuasaan Husein. Jadi Gleceri yang terjadi polemik sekarang itu dikatakan dengan Gli Raja, istilahnya Raja Husein. Raja Husein kalau nisbah kepada kami, Raja Husein inilah yang punya anak yang kita belum, yang tidak ada garis, kalau kita lihat di Wikipedia masih kosong, nggak ada yang isi. Jadi sini timbullah keinginan saya untuk mengkaji apakah kakek kami Sa'ad termasuk Said Sa'ad termasuk daripada Husein, dan siapa-siapa saudara-saudaranya daripada Husein, untuk mengisi kekosongan sultan apabila kekosongan sultan daripada pihak Zainal Abidin, Sultan Mahmud Shah kosong, Sultan Daud Shah kosong, sudah terputus dihalang oleh putri, ada kami pindah kepada Husein ya, tentang sultan pindah kepada Husein. Jadi kalau pindah kepada Husein daripada tuanku Ibrahim, daripada Hasan, Husein dan kakek kami Sa'ad, di sini terjadilah dua kubu, dua versi sejarah antara tuanku Ibrahim bin Muhammad Daud Shah yang katanya meninggal tahun 82, yang katanya ada anak 13, ada anak 13 orang, yang kemarin juga ada yang meninggal di Banda Aceh, namanya tuanku Muhammad Yusuf, tuanku Raja Muhammad Yusuf, termasuk anggota pejabat teras di Banda Aceh, dan sudah meninggal kita tahun berapa kemarin, 2022 ya, berarti ada yang laki-laki di situ. Itulah berarti antara keluarga dia, tuanku Ibrahim kalau memang betul ada meninggal 82. Tapi kalau versi saya, tuanku Ibrahim ini meninggal waktu kecil. Ya, ini untuk dikaji balik karena ada wangsit yang datang kepada kami. Di sini ada nampak gajah sebarisan di lapangan itu, lapangan futsal, berhadap ke kota Banda Aceh sekitar 10 biji. Habis itu ada kemarin ada orang yang baju jas besar, arah ke timur, memakai baju hitam, sorban hitam, baju hitam, di atas gajah ada anak gajah satu yang gajahnya warna belang.
warna belang tentara, ya, agak warna baju tentara yang ditungguin oleh anak umur sekitar 15 tahun dengan memakai baju kuning. Ya, pas di depan posisi desa Pulau Tunong dan bertalian dengan makam kakek kami Sa'an, karena katanya di samping kakek kami Sa'an itu ada makam anak-anak, ya, yang dua makam Sa'an dan makam anak-anak. Dan di pokok bahan asam itu juga ada anak-anak dan saya lihat ada orang tua yang di pokok asam tersebut mungkin lebih lama lagi. Ya, ini yang dari Sa'an dulu, daripada kakek daripada ayah kami Sa'an. Ada anak-anak, itulah anak-anak tersebut yang kami nisbahkan kepada Ampun Him ataupun Tuan Ibrahim dalam didikan kakek kami Sa'an. Dalam didikan kakek kami Sa'an dari pembesar desa Sutui. Ya, jadi Ampun Him inilah yang akan kelak menjadi raja dalam asumsi kami di sini, tetapi dia meninggal dalam masa belasan tahun. Itu versi kami, yang sehingga kami ada polemik sedikit tentang pabrik padi di Gleciring itu milik siapa sebenarnya. Kalau milik si Ampun Him Tuanku Ibrahim yang belasan tahun ini dan sudah meninggal, berarti otomatis milik anak yatim. Karena anak yatim siapa? Tuanku Ibrahim, anak dari Sultan Muhammad Daud Shah, tinggal pada keturunan Husain. Jadi daripada keturunan Husain yang berangkat dan dibuang ke Ambon, dibuang ke Sulawesi oleh Belanda adalah Tuanku Muhammad Daud Shah beserta istrinya dan anaknya Nur Cahya yang mendapat penghargaan dari Presiden Jokowi tersebut sebagai Ratu Kerajaan Aceh, Sultanah Kerajaan Aceh era sesudah Aceh dilebur kepada Indonesia. Apakah itu ada unsur politik daripada pihak di sana? Dikarenakan untuk emansipasi wanita untuk boleh menjadi sultanah, karena dari dulu memang Aceh sultanah nanti, alasannya makanya diangkatlah Nur Cahya pada posisi sultanah setelah era kemerdekaan Indonesia. Ya, padahal ada Ibrahim, Tuanku Ibrahim ini kalau meninggalnya belasan tahun berarti nggak ada keturunan, iyalah otomatis berpindah kepada keturunan Sultanah Cut Cahya, Nur Cahya. Tapi kalau ada yang palsu versi lagi yang saya dapat sekarang, yang meninggalnya tahun 82, sebelum sesudah saya lahir 2 tahun meninggalnya tuanku meninggalnya Tuanku Ibrahim, anak dari Mahmud Shah, kakak daripada Sultanah Nur Cahya. Lahir dia 47. Jadi lahir 47, meninggal 82. Berapa umurnya? Lahir 37, 47 enggak salah, ya. Meninggal 82. Lahir 37, meninggal 82. Ya, karena ada yang mengatakan Tuanku Ibrahim pulang dari Batavia, dari Jakarta ke sini balik tahun 30. Ya, berarti kalau tahun 30 lahir tahun berapa dia? Pulang dari Batavia tahun 30. Berarti lahir di bawah tahun, bukan 37, di bawah 30. Di bawah 30. Di bawah 30 berarti sebaya dengan kakek saya Tunku di Bukit. Jadi kalau sebaya dengan kakek saya Tunku di Bukit, Tuanku Ibrahim, dan punya anak katanya 13 tersebut dan meninggal tahun 82,
kenapa merta-merta diserahkan kekuasaan kepada Sultanah Nur Cahaya? Kan masih ada Tuanku Ibrahim. Kalau meninggalnya 82, pulang ke sini tahun 30 sebelum merdeka. Jadi disinilah terjadi khilafiyah antara pandangan kami. Tuanku Ibrahim yang berada pada posisi Husin sudah meninggal dalam umur belasan tahun, yang nampak dan datang saban malam di ketika kami menghadiahkan Fatihah dan zikir, datang dia memberi wangsit dengan realita yang di YouTube sekarang yang menyatakan bahwa Tuanku Ibrahim ada keturunan dan cucu-cucu. Sekarang udah tahun 82 dia meninggal, berarti ada cucunya. Berarti kalau ada cucunya, kenapa bisa diserahkan kekuasaan kepada Sultanah Nur Cahaya? Nah, jadi kalau ada daripada Tuanku Ibrahim, berarti otomatis ini tergeserlah dari Husin, dari kita Abu Mudi Samalanga, Abu Aziz, Abu Hanafiyah, Sa'ad. Jadi tergeserlah Abu Muhammad Arbi. Jadi kalau dibenarkan versi saya, berarti Tuanku Ibrahim tidak ada keturunan, meninggal dalam syahid dalam belasan tahun, berarti baru berhak memegang tampuk pimpinan Aceh untuk saat ini dan akan datang daripada Tali Husin. Nah, jadi Tali Husin di sini banyak dia di kawasan Rebe, di kawasan komplek di Masjid Rebe, dan termasuk di Kampung Are, ada di Uda Tutul, dan tersebar di mana-mana, bahkan sampai ke Malaka, ke Malaya, ke Jakarta banyak. Termasuk di sini Tali Husin dari Tuanku Ibrahim, termasuk miliarder Tunku Ibrahim Rishad. Tunku Ibrahim Rishad daripada pihak perempuan yang kami katakan sebagai punya aset Bogasari. Jadi daripada pihak perempuan, sedangkan yang daripada pihak laki-laki adalah Abu Hanafiyah, Abu Muhammad Harbi, dan Sa'ad yang berada di desa Setui ini. Jadi dalam kajian siapakah yang berhak untuk menjadi sultan, kalau kita tarik dari Tuanku Ibrahim Mansuria, berarti sudah jelas. Ini yang problem satu lagi, ada penggabungan kawin silang antara Husin antara Hasan, Tunku Cik Dirube Hasan, cicit Nabi Hasan, dengan keturunan Husin, Sayyidina Nabi, keturunan dari Husin Raja Perla. Ya, di sini terjadilah khususiat yang ditujukan oleh ujung jarum kepada posisi kami di sini, karena kami posisi Raja Perla, keturunan daripada Husin dan Ki. Jadi kami ada khilaf dua, mau posisi mana berdiri? Berdiri di pada Tuanku Ibrahim Husin, berarti Hasan. Berdiri pada Tuanku Bantah Hashim Pedaya Padang Tiji Tunku Cik Berabo Gogo, berarti Husin. Husin di sana berarti jauh saya dengan Samalanga. Tetapi yang nampak secara bisikan pada saya ini, secara gaib, saya basisnya di Samalanga, di kawasan Masjid Jin, di kawasan Masjid Jin, Bateli, dan termasuk di Dayah Mudi Mesra. Itu yang mendapat daripada bisikan di Dayah Mudi Mesra sama Abu Hanafiyah di depan Masjid Potemeruhum tersebut. Dan di situ selalu datang gambaran-gambaran dan informasi, termasuk ada yang datang daripada Abun Saleh Jenib, ya padahal saya tidak kenal, tetapi karena ada mungkin hubungan saudara, karena posisi katakan saat ini mesti dalam kajian anak-anak dayah pesantren, dikarenakan saat ada
yang menyatakan cicit Nabi dan sahabi. Mana yang benar? Cicit Nabi ataupun sahabi? Tentang masalah tafsir Jalalain. Tapi kalau tafsir Jalalain katanya Sa'ad al-Khudri itu sahabi, ada saat yang cicit Nabi menamakan anak daripada cicit Husain dan di bawahnya terusnya dengan Sa'ad karena untuk mengingat sejarah pendamai ataupun hakim ketika sengketa antara nenek Nabi, kakek Nabi Muhammad SAW dengan kakek-kakek Nabi, kakek-kakek Sayyidina Khalifah Abu Bakar. Penengahnya adalah Bani Sa'ad. Jadi untuk mengenang itu ada anak cucu Nabi daripada pihak Husain yang menamai anaknya dengan Sa'ad. Ya. Jadi di Aceh di sini yang Sa'adnya itu orang kakek kami. Nah, di sini supaya ada kejelasan, apakah Sa'ad tersebut yang menjadi penghubung antara Husain Perlak dengan Tunku Syekh Dirbe? Karena ada dua pasir, dia kayak bordir, kayak kerawang bordir yang segi bintang, bengkang-bengkang itu. Antara Hasan dan Husain pernah bergabung pada titik posisi siapa? Dayang Mansur Shah, ataupun dan seterusnya kepada Bantah Hashim bergabung lagi, yang ke bawahnya lagi bergabung lagi kepada Tuanku Ibrahim ataupun kepada Sa'ad. Dan sekarang kepada Sa'ad. Jadi ketika kita tarik antara Hasan dan Husain terjadi lagi perkumpulan di bawah, Hasan dan Husain terjadi lagi perkumpulan di bawah. Jadi banyak dari Hasan Husain, banyak memang siapa yang pantas, siapa yang berhak. Yang berhak di sini internasional menghukumkan yang benar-benar setali dengan sultan termasyhur, sultan terpopuler, sultan yang termegah di Aceh. Siapa yang mendapat puncak kejayaan? Ya, Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda saja sendiri sudah dari Hasan, dari Husain. Ya. Sultan Iskandar Muda dari Husain dan menikahi putra Sani dari Hasan. Dia sendiri sudah jadi penghubung Hasan dan Husain, Sultan Iskandar Muda. Dan ada lagi adiknya Nuruddin Abdul Rahim Maharaja Lela yang garis keturunan daripada Bantah Hashim. Ya. Jadi Bantah Hashim ada tidak? Bagaimana kita hubungkan Bantah Hashim kepada Tunku Syekh Dirbe? Ini Bantah Hashim kita hubungkan kepada Tunku Syekh Dirbe. Ada ayah daripada Zainal Abidin. Bukan ayah daripada Zainal Abidin, ayah daripada Abdul Qadir. Zainal Abidin berarti ayah dari Iskandar Muda. Ayah dari Zainal Abidin Abdul Jalil Malik, ya, Malik Daim Mansur Shah. Di sini Daim, di sini makna Malik, di sini Malik Daim Mansur Shah. Bukan bin Mansur Shah. Ibnu Malik Daim Mansur Shah, berarti Mansur Shah lain, Malik lain. Ya, dari Malik di sini kita nisbahkan kepada Malik Raja Pedir. Jadi kita nisbahkan kepada Firmansyah. Ya, Firmansyah Husain juga. Firmansyah tali Husain Perlak juga, walaupun raja pertama Pedir Firmansyah, Husain Pedir, berarti bertalian dengan Perlak juga. Nah, jadi Malik di sini Malik Raja Pedir, sedangkan Daim Mansur Shah adalah putra mahkota dari Raja Bugis. Daim, mana Daim? Berkekalanlah Raja Pedir Husain, keturunan Husain yang berada di kota Sigli, di Pedir Sigli, hilir mudik untuk menuntut ilmu kepada Mansur Shah Dirbe di posisi di sini, ataupun kepada adiknya di Garut, Tunku Syekh Dian. Kenapa di Garut Tunku Syekh Dian? Karena dari sini pindah ke Garut. Dari Garut mungkin berangkat menuju ke Malaka dan membuat
membangun kampung Aceh di Malaka. Nah, dan seterusnya ketika sudah ada komunitas rakyat Aceh di Malaka dari Tunku Syidian, Ahmad datanglah cicit-cicit setelahnya masa abad 18 dengan Tunku Apa adiknya, sepupunya Tunku Apa kakek kami, Tunku Muhammad Irsyad, Tunku Hasan Krungkale, karena Tunku Hasan Krungkale lahir juga di sini, di desa Ketumbu, desa Sangge Pidi, itu asal usul daripada Tunku Syekh Hasan Krungkale. Ya. Tunku Syekh Hasan Krungkale sendiri dia Hasan dari tali Tunku Syidian, dari setali dengan Tunku Idris Samalanga, setali dengan Tunku Muhammad Irsyad Ilbe, menikah dengan putri daripada kalangan Husain. Husain Perlak, kalau Husain Perlak nisbah kami kepada Perlak berarti Husain dari nisbah Perlak di Sangge, yang di Sangge tersebut istrinya dari keturunan Husain, itu Tunku Muhammad Hasan Krungkale yang mendapat gelar sebagai kolonel jenderal dalam perjuangan kemerdekaan RI. Ya, orang yang sangat keras dan sangat tegas dan alim, mumpuni ilmu agamanya. Jadi di sini ketika terjadi gerilya Gurung, ini yang terjadi pertanyaan ini kami tidak meneliti Syekh Abuya Mudawali Al-Khalidi. Syekh Muda Al-Wali Al-Khalidi lahir tahun 1617. Ya, 1617 Masehi, sedangkan Dayah Abu Krungkale didirikan 1916. 1 tahun sebelum lahir Tunku Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi sudah berdiri Dayah Tunku Syekh Krungkale. Ya. Jadi 1917 lahir Abu Yamdawali, meninggalnya Abu Yamdawali dalam masa 44 tahun, sekitar tahun berapa? Tahun 54. Ya, pokoknya 44 tahun coba dihitung dari 1917, 44 tahun meninggallah Tunku Abuya Mudawali Al-Khalidi. Dalam anak yang kita pendapatkan banyak tersebar dan menjadi tokoh-tokoh besar Aceh sekarang dan menjadi ulama kusohor di negeri Aceh ini. Yang beliau ini Tunku Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi berguru kepada Tunku Syekh Mun, yang Tunku Syekh Mun sama-sama aktivis pergerakan perjuangan untuk mempertahankan struktural kerajaan bersama Tunku Syekh Muhammad Irsyad, Tunku Saad. Tunku Saad sekitar 1930 lahir juga. Habis itu Tunku Syekh Tuanku Raja Kemala yang lahir 1934. Berarti Tunku Syekh Raja Kemala, yang kami Tunku Saad, Tunku Muhammad Irsyad, Tunku Syekh Mun, habis itu Tunku Hasan Krungkale, itu sama-sama tokoh dalam bergerilya dan mencontohkan sistem gerilya perjuangan melawan penjajah kepada generasi-generasi sekarang ini ala sistem berpindah distrik, berpindah markas sampai ke Semenanjung Malaka dan pulang balik ketika sesudah pergi para penjajah dan dalam kekuasaan Indonesia. Nah, disinilah perlu diketahui dan diteliti dan dipelihara peninggalan-peninggalan sejarah, sumber-sumber sejarah, dan setidaknya adalah posisi-posisi dalam jabatan-jabatan terhormat dalam sistem dan makam yang dimiliki masing-masing
untuk posisi-posisi mufti, qadhi, ketua MUI di sini harus diutamakan daripada orang yang benar-benar mumpuni dalam bidang agama dan kenegaraan, dan tidak dalam kategori orang-orang yang fasik. Karena mufti, qadhi harus orang-orang arif billah, harus orang-orang yang saleh, harus orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak cinta dunia. Itu untuk jadi mufti dan kerajaan Aceh. Jadi di sini karena problem permasalahan adalah tentang siapa sultan. Kalau qadhi banyak, kalau alim ulama banyak, sultan yang selalu kita tinggalkan problemnya. Ini sabi-sabi tugas santri kun ada tase. Itu ku ada tase terbahas tapi realita hana kok. Nah, jadi untuk ada realita tersebut, saya sudah ada satu pergerakan sendiri yang sistemnya tidak anarkis, tidak radikal, tapi beraliansi kepada saling menghargai dan melihat tingkatan-tingkatan jenjang ilmu dengan satu wadah yang saya kumpulkan dengan nama LEKAD, Lembaga Kerajaan Aceh Darussalam, yang di sini sebenarnya kenapa dilibatkan orang Dayak. Orang ini kan cemburu, enggak pantas kalian karena kalian ini orang dagang. Nah, kami kan orang pesantren, orang punya ilmu mumpuni, sudah ke Mekah, ke Al-Azhar. Nah, kenapa pedagang kaki lima kan gitu? Nah, di sini karena kerajaan di sini harus diatur oleh keturunan yang absah daripada raja. Mau diangkat jadi mufti, ditunjuk pada mufti, kan ada orang yang bertanya dulu. Kalau dia ini bertanyanya kepada Abu Mudi, berarti dia Abu Mudi menjadi muftinya. Kalau saya ini alumni daripada Mudi Mesra, kan otomatis saya bertanya kepada Abu Mudi. Saya bertanya kepada tokoh-tokoh di Aceh Selatan, ya, Abu Mdawali, Abu Imran, Abu Ruslan, ya, dan kepada ulama-ulama yang lain yang saya kenal di sini di sini ada juga namanya Abu Cik Bukhari yang masih berdekatan kerabat dengan kami, Abu Cik Bukhari Ruber yang diamanahkan Abu Mudi untuk sumber kita dalam mengkaji ilmu dan permasalahan agama di sekitar kecamatan kita Delima ini. Jadi rujukannya kepada beliau, dan kita tunggu daripada hasil beliau, dan kita mendoakan tidak ada perpecahan, tidak ada senggol menyenggol, tidak ada saling hasut menghasut di antara kita. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekianlah daripada informasi untuk episode kali ini. Untuk episode kali yang akan datang, kita akan cari judul yang lebih keren lagi untuk memenuhi kegaduhan di alam, di dunia maya ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.